Halo teman GC, kembali lagi bersama Kamela. Kali ini kita akan mengenal analisis SWOT. Apa sih Kak analisis SWOT itu? Pernah dengar? Nah, kita akan bahas secara lengkap di materi kali ini. Teman GC, SWOT sendiri adalah singkatan, sebuah singkatan. S adalah strength, W adalah weakness atau kelemahan, O adalah opportunities atau kesempatan, dan T adalah threats atau ancaman. Nah, apa sih sebenarnya SWOT itu? Nah, SWOT adalah teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk keperluan bisnis tertentu atau suatu proyek. Nah, di sini yang kita bahas spesifik mengenai keperluan bisnis. Jadi bagi kalian yang ingin membangun sebuah bisnis, pelajari SWOT dengan benar. Nah, kita bahas yang pertama, strength, atau tadi adalah kekuatan. Sebuah bisnis tentunya memiliki kekuatan sehingga dia bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, ketika menganalisis kekuatan, perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama adalah apa keunggulan dari bisnismu. Misalnya, bisnismu unggul dari nama brand, atau bisnismu unggul dari tempat yang strategis, atau mungkin bisnismu unggul karena unik dan berbeda dari yang lain. Nah, itu perlu kalian analisis dulu apakah bisnis kalian benar-benar memiliki keunggulan yang lebih daripada produk-produk yang lain. Kemudian yang kedua adalah apakah strategi yang digunakan sudah tepat. Nah, baik itu strategi pemasaran, strategi penjualan, atau mungkin strategi produksi, kalian harus menganalisis strategi itu. Apakah menjadi kekuatan bagi kalian. Kemudian yang ketiga, apakah target konsumen sudah sesuai? Nah, ketika kalian membuat sebuah bisnis, tentunya kalian harus melihat target konsumen kalian. Nah, kalian lihat apakah produk itu sudah sesuai. Misalnya, ketika kalian membuat produk kosmetik misalnya, tentunya target konsumen kalian sesuaikan dengan para wanita. Atau mungkin kalian membuat produk makanan ringan. Nah, itu tentunya target konsumen kalian adalah anak-anak. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah weakness. Weakness atau kelemahan. Nah, di sini ketika kalian menganalisis kelemahan, perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama adalah inisiatif mana yang berkinerja buruk dan mengapa. Misalnya kalian mempunyai ide-ide pada bisnis kalian. Kalian pikirkan mana yang mungkin memiliki kinerja yang buruk dan mengapa. Nah, kalian harus menganalisis hal tersebut. Kemudian yang kedua, apa yang bisa diperbaiki? Misalnya di sini produksi misalnya. Produksi kalian memiliki kelemahan. Kelemahan dari lamanya produksi. Nah, kalian tentunya harus analisis dan apakah hal tersebut bisa diperbaiki. Dengan cara-cara apa produk kalian bisa diperbaiki. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya apa yang dapat meningkatkan kerja bisnismu. Baik itu sumber daya manusia atau mungkin sumber daya alat-alat. Nah, kalian harus menganalisis kelemahannya. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Nah, dalam bisnis tentunya ada peluang-peluang. Ketika menganalisis peluang, perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama adalah sumber daya apa yang dapat digunakan untuk memperbaiki kelemahan. Apabila kalian tadi sudah menganalisis kelemahan pada tahap weakness, selanjutnya adalah dalam opportunities kalian mencari peluang sumber daya untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Selanjutnya adalah yang kedua adalah apakah ada kesenjangan pasar. Ya, karena tentunya ketika kalian memasarkan suatu produk, kalian ada berada dalam pasar, baik itu pasar digital atau mungkin pasar di dunia nyata. Nah, itu kalian analisis apakah ada kesenjangan, apakah ada persaingan di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah apa target bisnis ini.
Jadi ya, kalian tentukan target. Tidak hanya target pasar, tapi tujuan dari bisnis kalian. Kemudian yang keempat adalah threats. Nah, di sini adalah ancaman. Nah, ancaman di sini mengacu pada area yang berpotensi menimbulkan masalah. Ancaman berbeda dari kelemahan karena ancaman bersifat eksternal dan umumnya di luar kendali. Nah, ketika menganalisis peluang, ketika menganalisis ancaman, perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama adalah perubahan di dalam industri apa yang perlu dikhawatirkan. Nah, ketika kalian membuat suatu bisnis, kalian kira-kira apakah mungkin ada perubahan dalam. Kemudian yang kedua adalah apa tren pasar baru yang sedang bermunculan. Nah, di dunia yang seperti ini dengan teknologi digital yang semakin pesat, teknologi informasi yang semakin pesat, tentunya kalian akan lebih mudah untuk melihat tren-tren pasar baru. Tren akan terus berkembang dan mengikuti zaman. Maka dari itu, kalian harus melihat kira-kira tren yang bermunculan ini apa, sehingga kalian bisa menyesuaikan produk kalian dengan tren. Apabila kalian tidak mengikuti tren, mungkin bisnis kalian bisa berjalan, namun tidak bisa berjalan dengan tepat. Selanjutnya, yang ketiga adalah di bagian mana pesaing mengungguli kita. Ketika kalian membangun bisnis, tentunya kalian harus memikirkan pesaing-pesaing kalian. Nah, kalian harus melihat pesaing mungkin unggul di bagian mana ya. Nah, maka dari itu kalian harus menentukan strategi untuk lebih mengungguli pesaing kalian. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah mengenal analisis SWOT atau yang dikenal sebagai strength, weakness, opportunities, dan threat. Ini berguna sekali untuk bisnis kalian. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa.